Selamat siang God Lovers. Bertemu lagi dengan saya Pendeta Martin Hareva dalam acara Diaspora TV Talk Show yang kami tayangkan setiap Sabtu pukul 1 waktu Indonesia bagian Barat di channel Diaspora TV. Siang ini seperti biasa di studio Diaspora TV telah hadir seorang narasumber yang spesial. Beliau adalah sahabat baik saya. Dia hamba yang dipakai Tuhan luar biasa dan menjadi berkat di berbagai tempat. Pengalaman hidupnya pada masa lalu memang kelam. Kejahatan demi kejahatan pernah dilakukannya. Menggunakan narkoba, menjamret orang, dan banyak lagi kejahatan lainnya. Keluar masuk penjara seakan sudah menjadi hal biasa dalam hidupnya ketika itu. Lalu bagaimana ia bisa bertobat? Dari penjahat yang tega bahkan bengis, kini menjadi hamba yang takut akan Tuhan. Memiliki kasih dan suka memberkati orang lain. Menarik untuk kita dengarkan langsung penuturan hamba Tuhan ini. Selamat siang Pak Pendeta Jeki Mailoor. Selamat siang Pak Pendeta Dr. Martin Hareva. Terima kasih untuk diundang bersama di tempat ini. Ya, terima kasih sudah datang di Diaspora TV hari ini. Terima kasih. Sehat ya Pak? Sehat Pak, puji Tuhan, semua karena anugerah Tuhan. Amin. Nah, sebelum kita mulai perbincangan kita, mari kita berdoa terlebih dahulu. Baik. Bapa di surga, kami sungguh bersyukur dan bersuka cita untuk anugerah keselamatan yang Tuhan berikan di dalam hidup kami melalui pengorbanan Tuhan Yesus di kayu salib. Saat ini kami ingin berbincang-bincang dengan hamba-Mu Bapak Pendeta Jeki Mailoor. Bersyukur untuk rancangan Tuhan yang indah yang memakai hidup hamba-Mu ini menjadi alat yang luar biasa di tangan Tuhan. Tuhan berkati perbincangan kami, berkati juga setiap kami yang menyaksikan dan mendengarkan tayangan ini. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Amin. God Lovers, seperti biasa, tidak lupa saya ingatkan kepada Anda semua untuk meluangkan waktu sejenak like video ini. Dan kalau perlu berikan komentar. Barangkali God Lovers ingin memberikan saran atau masukan kepada kami, tuliskan itu di kolom komentar di bawah video ini. Kami tunggu ya. Dan bagi Anda yang baru menemukan channel Diaspora TV ini, kami ucapkan selamat datang. Kami juga ingatkan agar Anda mensubscribe channel Diaspora TV. Dan jangan lupa untuk menekan bel notifikasi. Karena dengan begitu, Anda akan menjadi orang yang pertama yang akan dikirimkan notifikasi oleh YouTube setiap kali ada konten baru dari kami. Terima kasih. Pak Jeki, Iya. sebelum kita cerita soal pengalaman sebelum bertobat, tolong dulu ceritakan Pak Jeki ini berasal dari mana dan bagaimana masa kecilnya Pak Jeki. Silakan Pak. Iya, baik Pak Pendeta Martin. Saya terlahir dari keluarga Kristen dan saya lahir di Jalan Malang di Jakarta. Oh, ya. Dengan ibu saya Indo-Belanda, papi saya Manado. Tapi singkat cerita, ayah saya meninggal di usia yang sangat muda. Di usia 36 tahun papi saya meninggal. Dan akhirnya ibu saya tentu menjadi janda dan janda dengan anak yang cukup banyak. Dan saya merupakan anak yang paling kecil. Nah setelah itu maka sejak ibu saya kehilangan ayah saya, maka ibu saya lah yang menjadi orang tua tunggal. Di samping permasalahan perekonomian, tapi juga yang paling penting adalah permasalahan iman. Ibu saya juga hanya sekedar orang yang beragama Kristen sehingga dia tidak bisa
mengajarkan anak-anaknya untuk takut akan Tuhan. Maka saya sebagai anak yang paling kecil, maka ya itu orang bilang kan harta nggak habis 7 turunan. Saya turunan yang ke-8, jadi ya nggak kebagian semuanya itu. Jadi akhirnya keluarga kami jatuh miskin, melarat dari Jalan Malang. Kami pindah ke Menteng Tenggulun, seberang Pasar Rumput pada waktu itu. Nah, maka saya juga sebagai anak yang kecil, yang lepas daripada pengawasan, saya nggak punya fondasi, nggak punya tudung, maka saya masuk dalam satu pergaulan yang buruk ya. Dan di tengah situasi pergaulan yang buruk itu, jadi segala sesuatu hal yang buruk itu saya kerjakan, saya lakukan. Kenapa itu? Karena saya membutuhkan sebuah tempat penerimaan agar saya bisa diterima oleh lingkungan di sekitar. Maka apa yang mereka kerjakan yang seharusnya saya tidak ikut mengerjakannya, maka itu saya juga mengerjakan dan melakukannya. Nah, Pak Jeki berapa bersaudara? Saya 8. Oh, 8. 8. Pak Jeki Saya yang anak yang bungsu. anak yang ketujuh. Oh, yang ketujuh. Berarti ada kakak-kakak. Kakak-kakak ya semua ada kakak. Jadi tapi yang 2 meninggal. Jadi sekarang tinggal 6. Di Jakarta semua? Sekarang sementara di Jakarta, tetapi ada 1 di Bandung. Oh, oke. Iya. Nah, tadi Pak Jeki bilang ayah meninggal dalam umur yang sangat muda. Betul, Pak. Nah, ketika ayah meninggal, apa yang menjadi pegangan ibu? Apakah ada pekerjaan ataukah ada bisnis sehingga bisa menghidupi anak-anak yang 8 orang ini? Iya, ibu saya memang dia pernah menjadi perawat. Tetapi setelah menikah maka itu dia sudah melepaskannya. Nah, otomatis pada waktu setelah ayah saya meninggal, ibu saya juga kehilangan pekerjaan. Jadi ibu saya tidak mempunyai pekerjaan dan tidak mempunyai penghasilan yang tetap. Maka ya sebelumnya sih masih adalah warisan dari papi saya. Tapi kan itu semua juga akhirnya habis. Maka kami semua jatuh miskin dan melarat. Sehingga semua kami itu besar dengan sendirinya. Istilah saya secara pribadi, saya tidak punya fondasi untuk berjejak dan saya tidak punya tudung untuk melindungi saya dari sejak saya kecil, sehingga saya menjadi pribadi yang lepas dan liar. Jadi di mana saya hadir, maka semua di situ juga terserap. Saya lakukan hal-hal yang tidak baik, hal-hal yang jahat itu menjadi bagian dalam hidup saya. Iya. Nah, waktu kecil itu kan sempat ada mengecap pendidikan begitu ya. Iya. Nah, Pak Jeki itu kan di Jalan Malang ada sekolah tuh. Iya. SD Ignatius Loyola. Iya. Nah, memang kakak saya sempat sekolah di situ. Tetapi saya sudah tidak sempat. Nah, maka alternatifnya waktu itu saya dimasukkan ke asrama Vincentius yang di Keramat Raya. Dan saya di asrama kurang lebih sampai kelas 5 SD. Nah, akhirnya begitu sampai kelas 5 SD dan saya pulang, saya minta sama ibu saya agar saya nggak mau di asrama lagi. Maka saya ambil sekolah yang dekat, kami tinggal di Menteng Sukabumi. Tetapi itu juga ya akhirnya hanya sampai kelas 6 dan akhirnya saya lepas. Tidak meneruskan sekolah lagi. Tadi Pak Jeki bilang dari Jalan Malang lalu ke Menteng Tenggulun. Tenggulun. Itu daerah Pasar Rumput itu ya? Seberang Pasar Rumput. Oh, seberang Pasar Rumput. Iya. Nah, bagaimana suasana atau lingkungan di tempat Pak Jeki tinggal pada waktu itu? Ya, maaf dengan istilah saya. Karena dari anak gedongan pindah ke kampung gitu istilahnya. Iya, itu kan kalau Jalan Malang tuh daerah elit. Daerah gedongan. Menteng gitu, itu. Ya. Nah, terus itu pindah ke Mentengnya tapi Tenggulunnya, pinggir kalinya itu ya. Antara rel kereta dengan kali itu masih ada space tanah. Yang sekarang masih ada ya tempat itu. Itu daerah yang sering tawuran itu ya? Daerah yang sering tawuran sekarang. Dulu zaman saya sih enggak, cuman ya
ya namanya orang-orang seputar situ. Memang kami sih masih membawa bau-baunya Menteng. Tapi yang lepas tuh saya sendiri. Yang lain kakak-kakak saya enggak. Nah saya itu yang lepas sendiri, bergaul ke dalam, ya di dalam segala sesuatu yang harusnya tidak menjadi bagian saya, menjadi bagian saya. Seperti yang ngerokok, minum minuman keras waktu itu. Minumannya TKW sama arak putih gitu. Jadi saya menjadi bocah Indo, bule ya. Jadi orang-orang di situ juga rasa gimana mereka minum, ya saya juga ikut minum. Jadi akhirnya ya membaur dengan mereka. Diterima sama lingkungan di sana. Gitu ya. Iya, sementara saya di rumah dijitakin terus kan, anak paling kecil. Jadi Gitu. merasa diterima oleh lingkungan gitu ya. Benar. Pasti paling ganteng tuh ya waktu di lingkungan situ. Iya, ya lihat aja 61-nya aja begini kan. Nah, itu dia tuh. masih ya semua karena kebaikan Tuhan. Iya. Nah, Pak Jeki waktu kecil itu, Pak Jeki punya cita-cita nggak? Saya karena saya nggak punya figur. Jadi saya ke depannya nggak ngerti mau jadi apa. Jadi hidupnya mengalir aja gitu. Mengalir aja hidupnya. Jadi ya orang bilang isi come isi go. Jadi ya mengalir saja. Jadi saya nggak punya figur, saya nggak punya contoh, saya nggak punya teladan, dan saya nggak punya satu cita-cita ke depan. Ingin jadi apa ya? Waktu itu dari kecil nggak ada blank sama sekali. Gitu. Karena kehilangan figur ayah. Figur ayah. Ya, lalu ketika mulai bertumbuh tidak punya tokoh yang idola, diteladani, gitu ya. Nah, Pak Jeki, ada nggak peristiwa yang diingat ketika masih sekolah pada waktu itu? Ya, yang saya ingat sekolah adalah, buat saya masa sekolah adalah masa yang paling Pak Martin pinter nih nanyanya nih, sampai nggak tahan nih, udah mau hancur hati, udah nggak tahan nih ngomongnya emosi. Karena masa sekolah buat saya adalah masa yang paling indah lah. Saya senang sekolah, punya teman-teman sekolah. Tetapi saya, ya otomatis kan saya juga sedikit berbeda dari teman-teman yang lain. Ada bulenya, tapi ya kondisi ekonomi yang sedikit hancur, sehingga saya ingin sekolah terus lebih lagi, tapi karena kemampuan ekonomi orang tua saya nggak bisa, maka saya tidak bisa meneruskannya. Dan yang paling sangat amat saya sesali tiada lagi lain, pada waktu orang tua saya memberikan saya uang sekolah, dan uang sekolah itu saya nggak bayar uang sekolahnya, saya pakai untuk jajan. Kenapa? Karena saya berpikir saya nggak pernah menikmati hal-hal yang pada waktu itu ya, hal-hal yang kira-kira bisa menyenangkan hati saya. Nah begitu saya dapat uang itu, bukan saya store ke guru, tapi saya pakai jajan. Nah begitu saya pakai jajan, maka tunggakan uang sekolah itu menjadi bagian dalam hidup saya. Nah bukan mempertanggungjawabkan, bukan minta maaf serta berjanji nggak ngulangi lagi, saya malah kabur, malah lari dari rumah. Dan meninggalkan rumah dan meninggalkan sekolah. Ya, itu saya rasakan hati saya waktu itu ya hancur ya. Kenapa saya lakukan itu? Tapi saya nggak ngerti bagaimana solusinya. Dan akhirnya saya lepas, saya lari dari rumah dan saya tidak lagi bersekolah. Dan akhirnya saya semakin larut hidup di lingkungan yang nggak baik. Itulah kenangan yang cukup menggores hati. Betul. Ya, yang merupakan sebuah keputusan yang ternyata tanpa disadari itulah yang menghentikan Pak Jeki untuk melanjutkan sekolah. Melanjutkan sekolah. Karena memang kondisi ekonomi keluarga juga sulit ya. Sulit, iya. Dan saya nggak sanggup mengakuinya, dan saya nggak sanggup untuk minta lagi. Saya tahu itu salah dan salah sekali, tapi bukan bertanggung jawab, justru itu membuat saya justru semakin jauh, semakin lari. Lari dari tanggung jawab itu gitu ya. Itulah yang
kalau boleh ulang lagi. Ya. Tentu saya akan ulang sesuatu yang baik, tapi puji Tuhan lah. Ya Tuhan baik sampai hari ini saya ada sebagaimana saya ada. Amin. Tapi masalah pendidikan juga ini agak ajaib Pak. Walaupun saya SD nggak tamat, tapi sempat juga mimpin program S1 sebagai dosen. Tapi setelah saya bertobat. Dan hari ini saya juga masih sekarang belajar lagi mengikuti satu college agar paling tidak saya bisa belajar untuk gelar ya. Tidak terlalu penting buat saya, yang penting adalah ilmu dan pewahyuannya, itu yang buat saya paling penting. Sampai hari ini saya masih sekolah sekarang, puji Tuhan, dengan istri juga masuk sekolah. Jadi kesalahan masa lalu tuh dibayar sekarang dibayar, ya? Dibayar sekarang, dibayar. Ya Tuhan baiklah. Bisa ya. Kembali menikmati suasana sekolah dan belajar. Wah senangnya. Hebat. Ya. Di usia yang 60 tahun ke atas, Pak Jeki tidak berhenti untuk terus belajar. Ini teladan juga buat kita semua God lovers ya. Jangan pernah berhenti untuk belajar. Nah, God lovers, kini Anda semua memiliki kesempatan juga untuk mendukung setiap program penjangkauan jiwa di Diaspora TV. Salah satunya dengan mendukung program talk show ini. Anda bisa mengirimkan dukungan Anda ke rekening yang ada di layar kaca atau saudara scan QRIS yang tersedia. Jangan lupa bubuhkan angka 04 di belakang nominal donasi saudara. Dan mohon bukti transfer dikirim ke nomor WA yang ada di layar kaca God lovers semua. Terima kasih atas donasinya. Kami juga mengundang Anda untuk ikut pada sekolah orientasi melayani yang disingkat SOM. Ini sudah angkatan yang ke-44. Kelas SOM angkatan 44 ini akan dimulai pada hari Rabu tanggal 1 Maret. Jadi bulan Maret 2023. Selanjutnya setiap hari Rabu pukul 18.30 hingga 20.30 melalui Zoom. Belum tatap muka. Silakan mendaftarkan diri saudara dari sekarang di nomor WA yang ada di layar kaca Bapak Ibu. Tuhan memberkati. Nah, Pak Jeki, mungkin bisa cerita nih, mulai nakal itu dari usia berapa tuh? Baik, ya saya juga heran ya, nggak ngerti ya. Yang lain sih nggak seperti saya ya. Saya sendiri memang dari sejak kecil itu saya nggak ngerti ya. Ya uang sekolah aja digunakan. Dan sebelumnya juga hal-hal yang lain saya juga seringkali melakukan pencurian-pencurian kecil di rumah. Ya karena ya barang-barang kakak itu kadang-kadang saya jual, atau kadang-kadang kakak saya tanya, barang saya kemana nih? Waduh. Begitu hilang masih nanya, akhirnya mereka tahu bahwa yang selalu ambil barang-barang di rumah itu saya. Akhirnya saya diberikan nama Jackling Lengbet katanya. Jackling Lengbet. Jeki maling meleng sabet gitu. Hati-hati Bapak Ibu. Akhirnya dan itu melekat ya, predikat itu jadi bagian dalam hidup saya. Dan apa yang mereka katakan, Jeki maling meleng sabet, dimulai dari rumah, uang sekolah, dan akhirnya keluar dan minum mabuk, dan akhirnya bergaul juga dengan orang yang jauh lebih tua, dan akhirnya masuk dalam satu pergaulan bebas. Dan pada waktu itu ya umur 16-17 tahun udah masuk ke night club, dan akhirnya ya mau cerita malu, tapi kalau saya nggak cerita, saya nggak punya cerita. Ya akhirnya kami kenal, dan akhirnya jadi Summon Leven, kumpul kerbo dengan satu hostess, dan hostess itu dia pergi bekerja, dan akhirnya uangnya dipakai untuk semua pembiayaan. Nah tapi akhirnya saya kan laki-laki ya, malu ya, cuma mau cari duit kemana. Di tengah kondisi itu ada teman yang datang mampir, dia ajak saya pikir ajak saya kemana mungkin.
nagih hutang kah atau apakah. Ternyata saya diajak melakukan penjambretan, Pak Martin. Oh. Wah, saya cukup kaget, saya cukup syok karena saya kan biasanya bandit rumahan. Dan kali itu meningkat menjadi bandit jalanan. Dan pertama sekali saya takut. Tetapi setelah selesai melakukan itu, saya menerima bagian keuangannya, ya saya senang dengan uangnya. Begitu uangnya habis, teman saya datang lagi. Bagaimana? Uangnya masih ada atau habis? Ya sudah habis. Jadi gimana? Ayo jalan lagi katanya. Nah, dari yang tadinya takut sampai akhirnya saya mahir juga melakukan penjambretan di kota Jakarta. Tapi di tengah kondisi keadaan itu sepandai-pandainya tupai melompat toh akhirnya tertangkap juga. Nah, Pak Jeki, kejahatan apa yang pertama kali kalau tadi diajak teman itu menjambret? Apakah itu kejahatan yang pertama yang Pak Jeki lakukan? Kejahatan pertama di luar. Biasanya kan kejahatan di rumah. Nah, Karena Jeki Meleng, Jeki itu, maling, Meleng sabet iya, dari itu rumah. predikat itu Jadi tuh. Jadi pertama keluar kali dilakukan kejahatan itu di rumah ya? di rumah. Ya, melakukan pencurian-pencurian kecil, barang-barang kakak. Iya. Ya itu dijual uangnya, terus selanjutnya itu akhirnya jadi sampai uang sekolah juga akhirnya dipakai. Nah setelah itu saya lari kan. Nah setelah saya lari ya ditampung di kondisi yang seperti itu. Nah akhirnya saya melakukan kejahatan penjambretan pertama, yaitu kejahatan di luar rumah pada waktu itu tahun 78 ya Pak Martin. 78 itu ya, melakukan 78 kejahatan. di usia saya melakukan kejahatan ya. Kalau melakukan kejahatan kepada diri saya sendiri ya terlalu banyak ya, minum mabuk, ngerokok, terus Saman Leven, kumpul kebo dengan satu perempuan. Tapi kejahatan di luar diri saya melakukan penjambretan itu di usia 17 tahun. Nah, apa akibat dari kenakalan itu? Ya tentu saya berhadapan dengan hukum, maka pada waktu itu polisi berusaha menangkap kami, tapi kami masih agak sulit dan akhirnya lari terus dan sampai akhirnya terjadi satu kondisi situasi di mana polisi menemukan kami, dia mau tangkap kami, tapi kami terus lari dan maka dia tidak punya pilihan lain, maka dia buang tembakan 3 kali peringatan ke atas dan setelah itu kami masih lari terus, maka laras itu diarahkan kepada kita dan puji Tuhan dari 3 peluru yang sisa itu 2 nyangkut di tubuh saya. Wow. Di kaki saya tembus dan yang satu dia bersarang di kepala saya. Tapi itu di dalam kulit, tapi di luar batok kepala. Oh. Selisihnya cuma berapa inci saja. Itu kalau dia masuk, ya saya nggak ada sampai hari ini. Tapi pelurunya masuk dari belakang kepala sampai akhirnya dia ke atas telinga sini. Dan dia diam di sini itu proyektilnya. Nah maka setelah itu kami tetap lari dan akhirnya. Jadi udah ketembak kepala sama kaki masih lari tuh? Masih lari. Ya akhirnya polisi cari bahwa hari itu kota Jakarta petugas ada menembak, mengeluarkan peluru sekian dan ada 2 orang yang ditembak karena kan lengkap. Tapi yang satu ini nih yang belum dapat saya. Nah akhirnya singkat cerita, maka setelah saya melakukan cari upaya usaha pertolongan dan orang yang menolong saya langsung menelepon ke petugas polisi. Nah begitu polisi dapat telepon, nah ini A1 artinya oke nih karena memang dari semua peluru 1 hari ini yang keluar dari petugas polisi semuanya ketangkep, cuman ini nih yang belum ketangkep nih. Ternyata begitu mereka tangkap saya dan maka saya dibawa ke kantor polisi dan melalui proses sidang, maka setelah itu saya dijatuhi hukuman 1 tahun 3 bulan di usia 17 tahun. Dan saya menjalaninya di LP Cipinang. Oh, pertama kali di penjara di LP Cipinang. Berapa tahun tuh? 1 tahun 3 bulan. 1 tahun 3 bulan. Di tahun 78. Ya itu dia. Saya masih ada di dalam penjara. Ini itu, fotonya ya? Ya itu fotonya. Di usia itu pada waktu di LP Cipinang. Oke. Di penjara. Kayak bintang film ya? Ternyata akan jadi bintangnya Tuhan. Haleluya. Amin, puji Tuhan. Nah, Pak Jeki jika sedikit mengenang, menurut Pak Jeki, apa sebenarnya pemicu kuat atau trigger yang bisa membuat
Pak Jeki ini sampai berani berbuat kejahatan? Iya, berbuat kejahatan yang membuat saya jadi berani, pertama, karena memang saya kan nggak punya jejakan, nggak punya tempat, tidak punya tudung. Dan selanjutnya saya juga memang mempunyai sebuah kebutuhan, masalah perekonomian untuk hidup saya sendiri. Nah di samping itu ya memang saya tidak punya contoh teladan, tidak punya didikan yang baik. Sehingga saya tidak dibilang berani, tetapi karena ada yang mengajak saya itu, sebuah pergaulan yang buruk pasti merusak kebiasaan yang baik. Jadi saya tidak langsung otomatis saya menjadi seorang penjahat, tidak. Tetapi karena ada orang yang mengajak saya untuk melakukan hal yang jahat, yang tadinya saya pun tidak berpikir ke situ. Tapi akhirnya maka saya menjadi pelaku kejahatan itu sendiri. Karena kebutuhan, Ekonomi. lalu kemudian ada kesempatan, Iya. ada teman yang mengajak, akhirnya melakukan kejahatan. Betul. Nah, Pak Jeki, tadi cerita tentang mabuk dan segala macam dari sejak kecil ya. Betul. Nah, terikat pada narkoba pertama kali itu kapan? Ya, kalau narkoba kan berbagai jenis ya Pak Martin. Pertama tentu, pertama ya ganja, terus obat-obatan Itu terlarang. mulai nyoba ganja itu SD? SD itu usia-usia, sorry, SD belum, tapi begitu usia SMP, tapi saya nggak SMP kan, Iya, kurang lebih usia 13, 14, 15 dari minum ganja, ya cuman saya tidak mempunyai ketertarikan dengan ganja, kenapa? Karena saya suka aktif. Nah ganja itu melemahkan Lemes saya. ya. Iya, jadi saya tidak. Jadi bawaannya mau ngantuk aja banyak gitu ngantuk. ya. Wah, sedangkan saya hidup ini perlu Aktif gitu. perlu aktif dan perlu bergerak. Kan saya bukan orang yang punya tempat tidur nyaman, punya AC bagus. Saya punya orang tua yang biaya hidup saya sehingga saya bisa stone every day, nggak bisa. Jadi buat saya itu melemahkan dan saya pernah dan saya tidak mempunyai ketertarikan. Nah, setelah itu minum. Nah ini yang menjadi masalah pil-pil koplo itu. Waktu itu kan kayak Rohypnol, Dumolit dan semua. Itu bikin aktif. Semua itu bikin aktif, tapi juga membuat saya tidak sadar. Terus juga ya jadi tega. Namanya juga orang tidak sadar. Jadi ya kondisinya jadi sangat berbahaya buat diri saya juga buat orang lain. Seringkali saya nggak sadar dan tahu-tahu saya lagi setir mobil, tahu-tahu udah nyangkut di mana tuh. Akhirnya bangun nyangkut di pinggir jalan. Nah dari situ terus meningkat. Nah waktu saya masuk dalam penjara di usia 17 tahun, ya sorry to say lah, sampai hari ini dan setelah ini pun saya akan pergi pelayanan ke penjara. Nah di penjara itu justru untuk pertama sekali saya kena dengan heroin, menyuntikkan morfin ke pembuluh darah. Jadi di usia 17 tahun pertama sekali saya kena dengan heroin yang disuntikan ke dalam pembuluh darah. Nah dari sejak saat itu terus pelan tapi pasti di tengah dunia kejahatan dan berdosa, dan saya akhirnya dibawa juga kenal dengan dunia narkotika dan saya menjadi pecandu narkotika yang cukup parah, Pak Martin. Nah Pak Jeki, ini kan pengalaman panjang nih dari mulai minuman keras, ganja, pil koplo, Dumolit, segala macam begitu ya. Lalu sampai kepada heroin. Nah, bagaimana caranya Pak Jeki bisa benar-benar bersih dan tidak menggunakannya sama sekali? Itu kan butuh waktu panjang itu. Sangat panjang saya menggunakan itu kan 17 tahun. Wow. Karena saya berhenti di usia 34 tahun menjelang 28 tahun lalu. Nah itu cukup panjang, cukup sulit buat saya. Karena untuk melepaskan itu nggak bisa, Pak Martin. Upaya usaha saya sudah kerjakan agar saya bisa lepas dari narkotika. Karena dengan narkotika itu saya akhirnya menjadi tindak perilaku kriminalitas juga, Pak Martin. Karena untuk memenuhi kebutuhan bahwa saya harus menggunakan, harus beli barangnya. Nah, akhirnya saya mengalami satu kondisi yang sangat amat berat. Dan benar sih akhirnya dengan tindak perilaku seperti itu saya sempat keluar masuk kantor polisi dan penjara. Tetapi
penjara buat saya atau kantor polisi buat saya anggap itu bisa menjadi rehabilitasi saya untuk saya bisa terisolir agar saya tidak melakukan lagi menggunakan narkotika. Tetapi penjara nggak sanggup mampu merubah hidup saya. Karena begitu keluar lagi, maka bertahan cuman hanya sekedar 6 bulan, 1 tahun. Tapi akhirnya fault, jatuh lagi. Dan sampai akhirnya terakhir saya masuk penjara 4 tahun 6 bulan, saya berpikir saya bisa lepas dari narkotika itu. Tetapi setelah keluar kembali hanya 6 bulan 1 tahun dan saya dapati diri saya lagi, saya menjadi seorang pecandu narkotika lagi. Dan hati begitu rusak, hati begitu hancurnya, dan sekarang saya sudah tidak punya lagi siapapun juga. Orang-orang yang tadinya dekat dengan saya juga pasti akan jauh, karena pasti saya akan merugikan orang-orang yang dekat dengan saya. Pertolongan mereka pun juga tidak ada artinya dalam hidup saya. Nah, akhirnya di tengah kondisi keadaan seperti itu, timbul kesadaran saya yang paling dalam bahwa saya harus berhenti. Tapi kemana saya harus mencari pertolongan? Semua teman-teman saya yang pernah mengulurkan tangan kepada saya sudah mengecewakan semua. Maka di tengah kondisi keadaan seperti itu, saya mau kemana lagi? Saya lakukan kejahatan dengan berharap polisi tangkap agar saya bisa masuk ke dalam penjara. Itu saya sudah lakukan dan saya sudah mendapatkan ganjaran hukumannya kurang lebih 4 tahun 6 bulan tadi. Tapi toh faktanya kondisi keadaan hari ini saya masih menjadi pecandu. Nah, kali ini saya berpikir saya mencari pertolongan secara medis, Pak Martin. Maka saya mencari seorang dokter yang memang ahli di dalam menanganinya. Dan akhirnya saya dapatkan dokter yang ahli, nggak apa-apa sebut namanya. Ya, nggak tahu masih ada apa enggak dokternya, tapi dokter Michael Barja yang dia buka praktik di Jalan Kaji sini. Nah, saya datang ke situ dengan pengharapan agar saya bisa dirawat. Nah, begitu saya datang ke dokter, dokter tanya, masalah apa kamu? Saya bilang, saya pengguna narkoba. Dan dokter itu bilang, waduh sorry, saya nggak bisa rawat kamu karena kamu nggak bisa sembuh. Dan saya sudah tutup, tidak lagi menerima orang-orang yang menggunakan narkotika. Kenapa? Karena pasien-pasien saya yang sedang mengalami permasalahan jiwa, begitu datang orang-orang kayak kamu, itu rusuh di dalam. Orang-orang kayak kamu saya rawat dulu, sehat sedikit, kabur, bukan cuman kabur aja, alat medis saya juga dibawa kabur katanya. Jadi kapok di dokter. Kapok, dokternya kapok. Begitu dokternya kapok, saya cuma bilang, dok, tapi ini kan saya. Saya berharap agar dokter bisa tolong saya dan rawat saya. Terus dokter liatin saya dan dia tanya, siapa yang nganter kamu? Saya bilang, nggak ada yang nganter, dok. Saya datang sendiri. Saya sudah tidak punya siapapun juga. Oleh sebab itu saya minta pertolongan. Dokter cukup shock, cukup kaget. Kenapa? Karena orang-orang seperti saya biasanya diborgol tuh datangnya ke situ oleh keluarga. Tapi saya datang sendiri dan dokter lihat seperti itu, langsung dia tanya lagi, bagaimana dengan biaya perawatannya? Saya bilang, dok, saya udah bawa uangnya untuk perawatan saya selama 10 hari. Jadi saya minta tolong, dokter tolong rawat saya. Dan dokter liatin saya cukup lama. Mungkin dia lagi hitung-hitungan kali ya. Dan akhirnya dia ambil satu keputusan. Kamu satu-satunya yang saya terima lagi. Karena saya lihat kesungguhan kamu, maka saya yakin dan percaya kamu bisa sembuh. Nah, begitu saya diterima, saya suka cita, saya senang sekali. Tapi begitu saya masuk ke ruang perawatan, hampir saya keluar lagi. Kenapa? Karena yang begitu saya masuk, saya lihat orang-orang yang dirawat di situ kan orang-orang stres dan depresi, bahkan ada yang ODGJ, ya, dan wah, saya berpikir saya salah masuk nih ke sini. Karena saya berpikir kan saya tidak sama dengan mereka. Tapi di tengah orang-orang yang kurang konsentrasi, kurang fokus dengan mereka ya seperti itu. Tapi ada satu pasien, begitu dia lihat saya, dia langsung sepertinya sadar. Terus dia komunikasi, dia tanya sama saya. Dia bilang, kamu orang baru ya? Saya bilang iya. Terus dia tanya, masalah apa? Terus saya bilang, saya masalah narkoba. Langsung dia kaget dan terperanjat, langsung dia bilang, bro, berhenti bro. Kalau nggak tar lu mati bro, gitu. Nah abis ngomong begitu, langsung dia ngeblank lagi tuh Pak Martin. Di situ saya kaget, waduh. Ini orang yang saya pikir maaf ODGJ, dia bisa nasehatin saya. Jadi saya berpikir mana yang lebih ODGJ nih, dia atau saya? Ternyata yang saya anggap dia seperti itu, dia menasehati saya. Maka itu tuh
yang membuat saya mengambil satu keputusan untuk tidak mundur, tapi saya maju menyerahkan diri saya untuk dirawat. Nah, setelah di dalam perawatan itu, semua bantuan medis yang telah diberikan kepada saya. Dengar baik, tadi malam saya baru nonton itu. Kesaksian yang di mana? Deddy Kobuser punya channel. Itu Pak Tio Pakusadewo. Udah berulang kali dia. Nah, dengar ini. Ya, saya sama seperti dia itu. Tapi solusi jalan keluarnya berbeda. Anda masih di situ, saya sudah segar bugar seperti ini. Nah, dengar ini, begitu semua alat-alat obat-obatan medis yang akan diberikan, dan memang semua sudah diberikan. Tetapi itu nggak bisa membantu saya, Pak Martin. Jangankan untuk menyembuhkan, untuk mengurangi rasa sakit akibat toleransi ketagihan akan narkotika saja. Sakau. Itu sakitnya benar-benar sampai ke tulang sumsum. Dan saya sering mengalami rasa sakit akibat sakau. Tapi kali itu saya mengalami sakit yang sangat amat, sakit yang sangat amat luar biasa. Dan di tengah kondisi keadaan seperti itu, upaya saya dengan mandi malam, mandi terus supaya badan ini nggak terlalu panas ya, terus mandikan terus supaya tulang nggak terlalu sakit juga. Dan dibantu dengan obat-obatan dari dokter. Tetapi akhirnya toh, saya tanya sama perawat yang rawat saya, memberikan obat, saya tanya, ada obat yang lebih berat lagi gak dari ini? Karena semua yang Anda beri tidak memberi dampak buat saya. Jangankan sembuh, untuk saya bisa tidur aja nggak bisa. Wow. Dan saya lihat, dia nggak ngomong Pak Martin, tapi saya bisa lihat dari matanya, dia udah menyerah, artinya udah semua obat, bahkan prosedur yang harusnya dilakukan secara prosedur, udah dilakukan, tidak melewati prosedur itu yang diberikan kepada kamu. Tapi toh itu juga nggak bisa. Medis, obat-obatan, angkat tangan. Nah, di tengah kondisi keadaan seperti itu Pak Martin, saya mengalami satu kondisi, mau kemana? Saya ingin sembuh, saya ingin lepas, dan saya ingin dirawat, dan saya sudah ada di dalam perawatan. Tapi semua itu tidak bisa membantu. Dan untuk saya keluar dari rumah perawatan bukan hal yang sukar, karena saya masuk sendiri tanpa diantar keluarga. Maka saya juga punya hak untuk keluar sendiri kapan saya mau. Tapi saya tahu, kalau saya keluar dari perawatan itu, maka saya akan menggunakan lagi narkotika. Dan kalau saya menggunakan narkotika lagi, saya pasti mati, Pak Martin. Nah, masalah mati kan kita tahu, sebagai orang Kristen kita tahu. Bahwa kematian bukan cuma sekedar kematian fisik. Tapi ada kematian rohani yang begitu sangat amat mengerikan. Saya akan mengalami keberpisahan dengan Tuhan. Nah, hal itu tuh yang membuat saya mengalami ketakutan, kecemasan yang sangat amat dalam. Jadi bertahan nggak bisa, keluar nggak bisa. Nah, di tengah kondisi keadaan seperti itu, saya bersyukur. Kenapa? Ada orang yang menabur benih firman, Pak Martin. Ya, ada benih firman yang tertanam. Karena setiap firman yang keluar tidak akan pernah kembali dengan sia-sia, Pak Martin. Ya, maaf, jadi sedikit ngomong firman. Jadi firman itu tertanam di dalam hati saya yang paling dalam sekali. Yang selama ini saya tidak mengaktifkannya. Karena memang tertutup dengan tipu daya kekayaan, keinginan-keinginan akan hal yang duniawi. Secara rohani juga keinginan mata, keinginan daging, keangkuhan hidup, semua menutup benih itu. Jadi di saat-saat kritis, tidak ada harapan untuk sembuh, tapi mau keluar juga takut. Tiba-tiba firman Tuhan itu berbicara di dalam hati dan pikiran Pak Jeki. Betul. Itulah yang membuat Pak Jeki tetap bertahan di sana. Ya, jadi saya nggak bertahan begitu benih itu berbicara. Dan saya percaya Roh Kudus bantu saya untuk mengingatkan itu. Karena kan dia ada, Pak. Dan jika dia ada, ya dia tertanam terus. Dia nggak akan pergi lagi. Dan diingatkan, setelah diingatkan, bahwa hanya kepada Yesuslah jalan keluar. Hanya kepada Yesuslah kita bisa datang kepada Bapa. Nah, pada waktu diingatkan itu, maka
saya dengan hati yang remuk, dengan hati yang hancur, di tengah saya tidak punya pengharapan, bertahan nggak kuat, keluar nggak mau, dan tengah kondisi itu maka saya turun dari tempat tidur dan saya berlutut di tempat tidur dan saya berseru, mohon belas kasihan, minta pengampunan dari Tuhan. Itu tanpa ada yang membimbing ya? Nggak ada, Pak Martin. Wow, luar Saya biasa. dengan firman dan dengan Tuhan secara pribadi. Memang hari itu tidak ada yang bimbing, tapi benih firman kan ada manusia juga yang menyampaikannya kepada saya, dan benih itu tidak akan kembali dengan sia-sia, dan saya tidak ditumpangin tangan, dan saya tidak didoakan. Tapi hari itu memang benar-benar face to face ya, personal ya, secara pribadi. Hanya saya dengan firman dan saya berseru minta pengampunan. Setelah itu minta agar Tuhan rubah saya menjadi orang yang baik. Kenapa? Karena di sepanjang musim hidup saya tidak ada hal yang baik yang pernah saya kerjakan. Ini boleh dibilang pengalaman lahir baru Pak Jeki itu di situ ya? Betul. Tanpa ada pendeta yang mendatangi, Tidak. yang kanseling, Tidak. lalu doakan dengan tumpang tangan, menantang untuk terima Yesus. Enggak ya? Enggak, Pak. Wow. Tidak ada. Jadi Roh Kudus itu benar-benar membimbing sendirian Pak Jeki di ruangan itu. Betul. Dalam keadaan sendiri. Tapi saya percaya itu tidak berjalan secara sendiri, karena ada orang-orang juga yang menanamkan benih itu. Hamba-hamba Tuhan, hamba-hamba Tuhan yang menyampaikan bahwa Yesus adalah Tuhan. Dan saya juga percaya, karena saya pernah juga menjadi sahabat Pak Martin. Pak Martin lebih dulu di jamaah Tuhan. Dan saya yakin dan percaya orang-orang seperti Pak Martin juga pasti ada saat-saat di mana Tuhan taruh di hatinya untuk berdoa buat saya. Amin. Karena sebagai hamba Tuhan kan biasa suka ditaruh nama-nama yang harus didoakan walaupun orangnya nggak minta doa. Ya saya percaya teman-teman kayak Pak Martin yang memang sudah menjadi hamba Tuhan lebih awal pasti mendoakan. Nah itu dia. Itu masa lalu udah ada Pak Yusuf di situ, dan ada ibu, sekarang udah ibu tuh Mary Lantani ya, dan itulah saya dahulu. Nah dan saya percaya komunitas itu yang ya walaupun agak kadang-kadang doanya juga mungkin waktu itu turun api aja dari langit, Tuhan bakar aja si Jeki. Tapi saya percayalah ada doa-doa yang dinaikkan dan semua itu. Thank you sebelumnya Pak Martin dan semua teman-teman yang mungkin menyaksikan situasi ini. Iya, dulu muda-mudi MPI ya. Kita dulu di bawah binaan Pak Pendeta Yusuf Roni. Iya, Pak Martin dengan teman-teman bisa sekolah. Saya mau sekolah, padahal saya bilang, Pak Yusuf kenapa saya nggak sekolah? Mau sekolah lu katanya gitu. Ya kan? Akhirnya saya diberikan kesempatan, udah nggak usah sekolah. Jemputin aja dosen-dosennya biar dosennya ngajar teman-teman di situ. Saya kapan sekolahnya? SD aja gak tamat mau sekolah gitu. Ya, tetapi terima kasih untuk kebaikan semua teman-teman ya, pasti itu benih firman yang ditabur nggak kembali sia-sia, dan ada doa-doa walaupun doanya juga udah minta api dari langit untuk bakar, dan akhirnya saya dibakar dengan Roh Kudus, haleluya. Dan puji Tuhan sekarang bisa satu table bersama dengan Pak Martin. Tuhan Yesus baik buat kita semua, haleluya. Nah Pak Jeki, waktu Pak Jeki di penjara lalu berobat sendiri itu peranan keluarga ada nggak? Yang cari, nanya, besuk gitu? Ya, sorry lah, minta maaf juga untuk keluarga sebelumnya. Ya, tapi saya percaya semua keluarga saya udah pulih semua Pak Martin. Oh, puji Tuhan. Karena mereka melihat ternyata pertobatan yang mereka pikir radikal dan sedikit sesat dulu. Ternyata ternyata Kristen yang benar kayak gini. Itu paling tidak mereka menemukanlah sesuatu yang baru. Nah, keluarga bukan tidak peduli dengan saya Pak Martin, cuman waktu itu mereka mau cari saya kemana. Iya, bingung juga, hilang, lenyap aja gitu. Hilang lenyap. Sekalinya mereka dapat informasi, saya cuman, Mam, Jeki di penjara. Nah begitu Jeki di penjara baru mereka datang kunjungin. Kira-kira apa yang bisa diurus, kalau nggak bisa diurus ya sudah dijalankan saja.
Dan sampai akhirnya berulang terakhir tahun 87. Saya masuk ke kantor polisi dan saya telepon, Cid, Mam, Jeki di penjara. Itu jawaban dari sana benar-benar seperti halilintar saya dengar. Dan kakak saya yang nggak pernah marah, Pak Martin. Kakak saya itu orangnya baik, lembut, dan sangat penyayang gitu ya. Dan dia bisa ngomong begini, Jack, di mana lagi lo? Di penjara di kantor polisi nih. Lo bunuh aja mak lo ya. Sekarang urus sendiri. Mau sampai kapan kita dengar selalu kabarmu tuh selalu di penjara. Tolong urus sendiri. Gak usah kabar-kabarin. Mau mami cepat mati ya, tutup. Bunuh. Nah mulai dari situ saya ngerti bahwa saya harus bertanggung jawab dengan perbuatan saya sendiri. Dan dengan dorongan itu waktu saya ditangkap terakhir tahun 87, ya mungkin kalau ditonton Menteri Dalam Negeri yang tangkap saya waktu itu. Terima kasih Pak Tito hasil karyanya. Sekarang saya jadi hamba Tuhan. Kenapa? Dulu waktu ditangkap petugas pemeriksa, waktu periksa saya ngaku semuanya. Jadi udah nggak ada kejahatan lagi, udah selesai. Saya ngaku semua kejahatan saya sehingga pemeriksa bilang, Jack, udah Jack jangan ngaku lagi ntar kelamaan dalam penjara. Karena semuanya tindak kejahatan yang saya lakukan saya terbuka dengan polisi sehingga saya siap menerimanya. Dan betul sih akhirnya dihukum 4 tahun 6 bulan. Dan berarti saya sudah selesai, tidak ada masalah hukum lagi dan saya sudah menjalaninya. Gitu Pak Martin. Puji Tuhan. Ya, sebelum kita bicara tentang pertobatan Pak Jeki dan kemudian melayani, kita sudah terhubung nih dengan sahabatnya Pak Jeki sejak muda, yaitu Pak Robert Mande. Abad. Shalom Pak Robert.